Lagi jalan, tiba-tiba dia ngedenger suara, kayak suara besi gitu kan. Suara besi, ditengok kanan kiri, itu masih nggak ada apa-apa. Udah mau masuk ke dalam langgar, nah itu dia lihat tuh, keranda mulai goyang-goyang. Ditengok, kerandanya udah ada di atas kepala. Dia mungkin jam 2 kebangun, kencing lupa permisi. Kencing lupa permisi, ya lu tahu kan kalau kencing lupa permisi ya kan. Diunjukin kaki gede banget kayak raksasa begini nih. Kayak pingsan. Gue habis kencing, kok gue liat nenek-nenek nyapu. 1:30 nenek-nenek nyapu ya kan. Gue bilang, "Nek, nyapu jam segini bukan istirahat." Neneknya senyum doang, cuma mukanya pucet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sally di Diary Neng Sally. Kumaha dan ramang sadayana. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber yang mempunyai banyak mistis. Langsung aja kita kenalan, guys. Silakan, Bang, kenalkan diri Anda. Nama gue Bael, gue tinggal di Jakarta Selatan. Di sini gue akan cerita nih untuk yang lagi rame saat ini. Apa yang lagi rame saat ini? Lampor ya. Lampor. Keranda terbang. Keranda terbang. Gila bang. Itu aja gue ngedengarnya udah merinding banget dan gue langsung ketemu narasumber yang mau ceritain soal lampor. Oke bang, di stop dulu ceritanya. Oke teman-teman, kalian udah denger kan kalau abang ini mau ceritain soal apa? Oke. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, di share, dan dinyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Langsung aja kita ke ceritanya. Silahkan Bang Bael, ceritakan. Jadi di kampung gue ini, itu kalau nggak salah tahun 2000-an ya. Sebelum adanya marak lampor yang sekarang, di kampung gue udah pernah ada kejadian seperti itu. Kejadian nyata ya Bang? Kejadian nyata. Jadi tetangga gue udah almarhum ya, namanya Mboti. Itu dia, dulu namanya langgar ya, sebelum jadi musola sama masjid, itu tiap subuh selalu ke langgar. Pas lagi jalan ke langgar, itu kan kalau dulu deket langgar itu ada tangga. Nah, tangga itu di samping tangga itu biasanya tempat taruh keranda di situ, lampor di situ. Nah, lagi jalan, tiba-tiba dia ngedenger suara, kayak suara besi gitu kan. Suara besi, ditengok kanan kiri, itu masih nggak ada apa-apa. Udah mau masuk ke dalam langgar, nah itu dia lihat tuh, keranda mulai goyang-goyang. Goyang-goyang, ditengok, kerandanya udah ada di atas kepala. Ya kan, di atas kepala ini, di atas kepalanya Mboti. Padahal dia sendirian? Padahal sendirian, itu mau sholat subuh. Akhirnya, Mboti lari ke rumah tetangga buat minta tolong. Diketok dah tuh pintu tetangga kan, tetangga diketok, keluar, ditengok berdua. Kerandanya ada di atas, dua-duanya ngeliat, nggak jadi untuk sholat. Akhirnya pulang. Nah, keesokan harinya itu udah mulai rame itu cerita-cerita lampor tuh, atau keranda di kampung gua. Terus, tuh udah berjalan 2 atau 3 hari itu, Mboti sakit. Karena mungkin ngeliat itu kali ya, ngeliatin kayak gitu. Nah, ini ada bawa bapak juga nih, nggak percaya sama soal gituan. Ada dua orang bawa bapak, sama subuh juga.
Karena mungkin kalau sore isya atau maghrib masih rame kali ya, makanya sholat subuh. Ini udah masuk, tapi dia udah masuk dalam langgar, udah ngambil wudhu. Bunyi itu suara kerandanya ya kan, dari besinya tuh bunyi, goyang-goyang. Goyang-goyang makin kenceng, nggak jadi lagi untuk sholat. Akhirnya dia baru percaya tuh langgar mistis banget. Berarti ada beberapa orang ya Bang ya yang... Iya, Aduh. kerandanya memang mistis banget. Nah itu udah makin rame itu, jadi beberapa warga nggak berani lah untuk sholat di langgar karena diteror tuh sama keranda itu ya kan. Itu udah sampai berbulan-bulan. Nah akhirnya dipanggil sesepuh atau ustadz itu ya kan, namanya Ustadz Ripai, dipanggil, dibawa nih warga. Ini kenapa nih, Ustadz Ripai juga nanya kan, nih kenapa nih setiap subuh kok warga jadi jarang sholat, jadi sedikit gitu kan. Itu belum tahu, dengar ceritanya kan. Akhirnya dipanggil, Ustadz Ripai ngobrol, nah karena ada teror dari keranda itu. Akhirnya bareng-bareng mau sholat, sebelum sholat ditengok dulu kerandanya. Kerandanya akhirnya ya dengan doa dan izin dari Allah juga kali ya, Ustadz Ripai itu dipegang kerandanya, dibacain, dikasih air. Nah itu besok-besoknya kerandanya udah aman, udah nggak kayak gitu lagi, udah nggak neror-neror lagi. Udah nggak gerak-gerak lagi. Iya, itu jadi beberapa warga nanya kenapa sih Ustadz bisa kayak gitu? Ternyata itu ditempatin sama jin yang nakut-nakutin setiap warga biar nggak sholat di situ. Oh gitu. Kayak gitu ceritanya. Nah itu memang bikin rame sih. Pokoknya kalau ada orang yang lewat setiap subuh selalu ditandain kayak gitu. Jadi kalau orang mau sholat, orang mau pulang lewat, nggak berani lewat langgar jadinya. Karena dulu mungkin masih gelap kali ya, belum ada cahaya lampu yang terang kayak sekarang gitu. Itu sih cerita lampor yang serem banget kalau bagi gue ya. Memang itu tangga gue kejadiannya real sih. Jadi Mbombo itu langsung ngeliat kerandanya itu terbang, Bang. Terbang di atas kepala. Dan si Mbo itu langsung sakit. Sakit. 2-3 harian sakit. Jadi kata Pak Ustadznya kalau misalkan keranda itu tuh digoyangkan sama sesosok jin gitu. Jin ya. Ada penunggunya lah di situ ya. Dia emang tugasnya ya nakut-nakutin setiap orang yang mau sholat. Atau orang lewat di situ ditakut-takutin. Ya itu udah sempat bulan-bulan udah cukup rame sih. Nggak kayak ya kalau dulu di situ mah udah termasuk serem banget kali ya, jalanan gelap, terus juga gang masih kecil-kecil, ya kan mau dikejar keranda, udah lari, ngeliat langsung tuh, benar-benar langsung ya. Kalau gue pribadi ngeliat gituan juga gimana, gue bakal lari juga kali. Lari ngibrit udah. Buset. Lu pada gimana? Gue nggak salah mau dimasukin keranda, ya kan? Bahaya. Gue kira tuh kalau lampur itu kayak editan gitu. Bang, gue ngeliatnya tuh kayak kayaknya editan dah gitu kan, ternyata real loh, beneran loh. Nggak, di kampung gue real. Gue juga bener-bener tetangga gue ngalamin langsung sih. Gue denger ceritanya, ya warga gue juga rame buat hal itu ya kan, lampor kayak gitu ya. Gimana real itu? Kalau di kampung gue bener-bener real, ada. Itu sebelum jadinya masjid, dulu masih langgar, ya kan. Oke. Ada lagi Bang, cerita lagi Bang? Ada lagi, kampung gue tuh nggak seramai sekarang, nggak serapih sekarang ya kan, nggak seterang sekarang nih. Dulu kampung gue masih banyak kebun, masih banyak pohon-pohon ya kan. Ada nih cerita nih, jadi dulu sebelum Idul Adha, H-2 ya, itu ada tuh sebelum kurban, ada hewan-hewan kurban tuh ditaruh misalnya di kebun, gitu kan. Ada abang-abangan gue namanya Bang Jogres. Dia mungkin jam 2 kebangun, kencing lupa permisi. Ya lu tahu kan kalau kencing lupa permisi ya kan. Diunjukin kaki gede banget kayak kaki raksasa begini nih. Kayak pingsan. Langsung tuh dilihatin. Pingsan ya. Itu kebun isinya ada pohon asem, pohon jambu, pohon mangga. Semuanya itu jadi sarang di situ. Nah, dia kencing lupa permisi kali. Besoknya udah nggak mau jaga lagi dia. Saking ketakutannya. Nah, ini pengalaman pribadi gue nih. Waktu itu kan gue mau ngaji, itu sekitar jam 9, jam 10. Ngaji, cuma kan gue ketemu anak-anak yang lain, ketemu bocah lain kan, gue ngaji bareng-bareng gitu kan. Nah, ada nih si Kubil nih. Udah nggak usah ngaji dah, kita nongkrong aja ya kan. Nongkrong, nah tongkrongan gue tuh dulu, itu ada rumah kosong 2. Gue dulu nongkrong ngasih pakai meja pingpong tuh, masih pakai buat tiduran di bawah pohon belimbing tuh. Masih, tapi belakangnya kanan kiri pohon pisang. Ada lah di situ juga Ustadz lewat. Ustadz Pendi.
Dia bilang, lu bukannya pada ngaji lu, malah nongkrong di sini. Lu nggak tahu dari tadi lu diliatin ya kan? Liatin apa nih Ustaz? Ntar lu juga tahu sendiri. Nah, kira nih si Kubil nih, dia nih kayak ngecium bau bangke. Bau bangke ya kan, itu jarak hampir 5 meter, lama-lama baunya nyaring nih. Ya pas ditengok ya kan, kanan kiri, ada di belakang. Lu tau film Mumun? Nah, setannya kayak gitu tuh. Serem banget tuh mukanya tuh. Pocong. Mumun kan matanya merah Ya gitu kan. itu, pohon pisang. Tuh gue diliatin pohon pisang, hibrid seadanya. Tapi gue nggak berani bilang ke emak gue kan, karena kan gue nggak ngaji, takut diomelin. Itu bentukannya kayak gimana sih bang? Nah hampir sama kayak di film Mumun tuh, serem banget tuh pocongnya kayak gitu, hitam mukanya gosong. Oh. Serem banget. Ada lagi ceritanya, waktu gua mau ke nyamper temen gue lagi nih kalau nggak salah malam minggu gue inget banget, rumah temen gue kan di belakang. Tuh ada tuh namanya Tommy, dipanggilnya Gelap, ya kan. Jadi jam 1:30 gue nyamper dia, sama gue ajak nongkrong. Tiba-tiba gue kebelet kencing. Tom, gue numpang kencing di rumah lu Tom. Airnya lagi kagak ada, kecil, kencingnya di depan. Ada nih emang nih kalau mau masuk ke rumah dia, ada namanya WC. Kalau sebutan anak-anak gue namanya WC Jepang, ya kan? WC-nya minimalis doang. Gue habis kencing, kok gue liat nenek-nenek nyapu. 1:30 neneknya nyapu ya kan? Gue bilang, Nek, nyapu jam segini bukan istirahat. Neneknya senyum doang, cuma mukanya pucet. Mukanya pucet ya kan, senyum doang. Udah, kira gue cerita ke Tommy, Tom, tetangga lu ngapain nyapu jam segini? Ya kan, tuh gue sampai merinding ya kan. Jam 2 nyapu ya kan. Tetangga gue yang mana? Tetangga gue gak ada nenek-nenek. Nah, udah gue gak cerita ke Tommy. Udah, gue simpen sendiri. Nah, tuh gue sama Tommy jalan, mau ke tongkrongan. Tuh gue ngeliat bocah tuh lari-larian. 2:30 nih, ini posisi 2:30. Gue habis nyamper Tommy, jalan tongkrongan 2:30. Gue ngeliat bocah. Cuma kok lari pakai pempes, palanya botak. Ya kan? Gue namanya juga masih bocah ya kan. Mungkin bocah mana, tapi kan aneh banget lari pakai pempes. Nah ya udah, pas gue lihat tuyul lagi kerja jam segitu, gue ngeliat bener-bener nyata tuyul, tapi lagi nggak bawa duit, lagi lari-larian doang dia. Gue ngeliat, Tommy ngeliat, ya gue juga merinding ini nyeritain, emang bener-bener ya kan, lari di atas genteng turun di tangga ya kan, itu kedua tuh. Terus gue juga ngeliat nih di kampung gue ada lagi kan, tiap gue mau balik ke rumah, gue selalu ngelewatin pohon jambu atau pohon mangga. Ini lebih serem lagi nih, gue ngeliat langsung kasat mata. Pas gue mau balik, tuh di bawah pohon mangga ada si gadis lagi sisiran, coy. Ya kan? Ya karena gue udah biasa gitu, udah tahu juga gitu kan. Ya udah gue lari, biasa doang. Itu dia, lagi sisiran, kuntilanak. Ini. Kalau masalah kuntilanak gue rinding bang. Tuh. Lu ngeliat mukanya tuh bang? Lah ngeliat gue. Kayak gimana tuh mukanya tuh? Lebih hancur dari pocong sih, ya kan? Dia kan lebih hancur dari pocong, cuma yang ini biasa aja dia, nyisir aja sambil duduk gitu, kakinya digantung-gantungin. Pokoknya di kampungan gue tuh memang dulu memang bener-bener masih banyak pepohonan segala macem. Tempat atau rumah juga belum seramai sekarang gitu kan. Dulu ada yang namanya gudang, rumah-rumah kosong tuh masih banyak. Gue sering nongkrong di situ kayak gitu. Ngeliat-ngeliat kejadian kayak gitu mah biasa aja. Ada lagi cerita dari tetangga gue, sama nih persis tetangga gue, karena kan rumah gue emang di ngelewatin pohon jambu, sama depannya tuh kan pohon-pohon gitu kan, kebun. Gue disuruh nih sama emak gue buang sampah. Tuh kalau nggak salah disuruhnya dari sore, cuma gue buang habis maghrib karena mager, gue buang ya kan tempat sampah. Gue kayak disiul-siulin, gue tengok kanan kiri ya kan kagak ada nih, disiul-siulin, makin kenceng suaranya. Pas gue lihat, tetenya gede banget, wewe gombel ya kan, baunya busuk ya kan, gorengan, wewe gombel nih gue lihat nih. Udah, akhirnya gue lari, nggak berani. Tetangga gue kejadiannya, ini maghrib, dia kelayaban nih ya kan. Kelayaban nggak tahu kemana, dicari sama emaknya. Cari nih sebenarnya warga juga nyariin juga, nggak ketahuan nih dia di mana. Tapi pas mungkin diobatin atau gimana gitu kan, tuh bocah ada di balik pintu. Dari tadi katanya dia berdiri di situ. Buset, orang pada nyariin, lu di mana aja? Gue dari tadi berdiri di sini bang.
orang pada nyariin lu dibawa kolong wewe lu ya? Kata sih gitu, dia bilang sih kayak gitu. Dan tadi dia berdiri di pintu. Kayak gitu doang, ya kan? Sering ngeliat kayak gitu. Gila, lu ngeliat kolong wewe dengan biasa aja gitu bang? Ya lari. Oh, lari. Lari, gue ngeliat kolong wewe lari. Nggak mungkin lah, gue samperin juga Itu gue takut. lebih spesifik bang. Sebenarnya bentuk kolong wewe itu seperti apa sih bang? Karena banyak versi lainnya gitu. Soalnya Kalau nih. menurut lu kayak gimana sih? Ya yang jelas gede, payudara juga gede kan, bawah-bawah gitu kan. Ya gimana ya, bau, korengan, segala macem. Itu gue ngeliat itu. Bener-bener ya dulu gimana ya, samping sampahan itu kebun, itu tempat buat penjagalan hewan kurbannya di situ, buat puing-puing, tempat-tempat lembab situ ya kan. Itu gue ngeliat tuh dia lagi siul-siulin sih, ya kan. Untung lu gak diculik ya bang ya? Ya, diculik juga gimana, ngeri juga. Males kali ngeliat lu ya bang ya? Ada lagi bang? Nah, ada satu lagi nih gue cerita nih, tapi gue boleh ngerokok dulu gak nih? Boleh. Biar nggak Boleh. merinding-merinding Jangan banget, iya. Gue udah ada merinding ceritainnya nih. Karena itu kisah nyata ya bang ya? Rasa nyata. Jadi dulu gue emang kan sering nongkrong gitu kan, sampai pagi tuh. Nah, jadi gue nongkrong sama teman-teman gue, tidur-tiduran, main gaple segala macem. Terus Base camp tuh. di base camp. Terus sekitar jam 3:30, 3:30 tuh. Ya mungkin gue di situ ngerasa yang lain keberisikan mungkin ya. Jadi satu orang nih dengar suara gamelan tapi pelan, suara gong, gung ya kan. Ya temen yang satu orang ini dibiasain dulu. Ah suara apaan paling itu, suara tetangga kali nyetel-nyetel itu kan ya. Nah lama-lama makin kenceng. Lama-lama makin kenceng, lihat kanan kiri ya kan, gak ada apa-apa. Kira rame-rame itu ngerubung. Coba lu dengerin rame-rame ya. Terus sama gamelannya makin kenceng tuh. Dung suara-suara klonengan gitu juga ya, kayak suara-suara musik gamelan-gamelan Jawa gitu kan. Gung ya kan. Tuh lurus tuh karena kan tongkrongan gue juga kayak tusuk sate gitu ya. Jalannya tusuk sate. Gitu ya. Nah, suara gamelannya lama-lama makin kenceng. Makin kenceng ya kan, dengerin rame-rame. Suaranya lama-lama diikutin, pas berhenti ya elah, pocong nongol. Mungkin itu tanda kalau gue disuruh pada bubar kali ya. Itu mungkin kejadiannya udah mau sholat subuh. Jadi semua temen-temen lu lihat Semua teman-teman gue ngeliat itu, tapi ditandai nama gong dulu. Padahal itu di rumah gue, di kampungan gue nggak ada yang punya gong kayak gitu. Ada suara gong ya kan, lama-lama makin kedengeran kenceng. Pas diikutin gongnya, pocong. Tiba-tiba depan muka, ya jarak 5 meter kan. Gila. Bubar semua kira ya kan. Ada lagi bang? Kayaknya ceritanya cukup di situ aja sih kayaknya sih. Gila gue. Pocong. Gue Depan diliatin. muka lo ya nggak sih? Udah biasa ngeliat mumun. Mumun, pocong mumun. Gimana teman-teman? Seru kan? Pengalaman dari Bang Bael ngelihat pocong, ngelihat kunti, dan paling ekstrim itu ngelihat lampor. Ya, kalau lihat lampor sih mbah gue pribadi itu memang ngerasain langsung sih. Oke, gue bakal tanya-tanya nih sama Bang Bael. Boleh tanya-tanya ya Bang ya? Boleh. Oke deh. Itu gue penasaran sama lampor itu Bang. Jadi berarti beberapa warga yang ngelihat ya? Beberapa warga nggak juga. Sampai langsung booming kayak gitu ya Bang? Sampai rame kayak gitu sih memang. Kadang gue juga mikir, sekarang kan lagi boomingnya nih soal lampor kan. Gue ngelihat di televisi lah, di medsos kan, banyak yang cerita tentang lampor ini. Karena gue nggak percaya gitu Bang. Ya, ternyata beneran real. Beneran ada gitu. mungkin kalau versi di kampung gua atau di mbah gua memang beda kali versinya ya. Dia memang benar-benar dikejar. Jadi niat lampor itu terbang itu berarti ada sesuatunya di situ ya Bang? Ada sesuatu ya. Itu kan mau jin. buat celaka mungkin. Itu mau buat celaka, mau buat takut orang biar nggak sholat dilanggar lagi. Itu ya. Gila, berarti untuk semuanya harus memperkuat iman ya Bang ya? Betul. Bener. Segala sesuatunya hanya takut kepada Allah dan orang tua. Bener tuh. Iya kan? Bener. Dan gue mau nanya lagi nih Bang. Pas tetangga lo yang diculik. Wewe Gombel. Iya. Itu pada warga pada tahu dia diculik itu? Ya karena emaknya nangis-nangis nyariin kagak ada.
dicari sama warga kagak ada juga. Adalah orang atau dari orang tua dari neneknya mungkin bisa kali ya. Dia kayak ngelakuin apa gitu, tiba-tiba tuh bocah di depan pintu ditaruh. Terus tuh bocah ditanyain, lu dari tadi dicariin, lu di mari? Lah emang dari tadi di sini. Lah yang bener lu, cuma diajak jalan doang kok tadi. Nah tuh gue merinding lagi, dia ditaruhnya di depan pintu sama Wewe Gombel lah. Di balik pintu gitu ngumpet. Itu kejadiannya, mungkin sekarang bocah udah gede kali, udah lupa juga kali. Dih. Wewe Gombel. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Diajak main sebentar. Gue ngeri banget ya, berarti emang zaman dulu masih ekstrim Ya, ya karena untuk mungkin kampungan gue masalah. juga masih gelap gitu kan. Nggak kayak sekarang rumah-rumah udah pada bagus, udah pada jadi gitu. Masih banyak pohon-pohon lah. Oke teman-teman, gimana? Kalau misalkan kalian masih penasaran nih sama Bang Bael, kalian boleh langsung komen di kolom komentar biar nanya-nanya nih ceritanya Bang Bael, ya nggak sih? Aduh, gue aja sampai merinding dengernya. Ya Bang Bael, silakan ke teman-teman untuk pesan-pesannya yang apa yang lo alamin di tahun 2000-an ya? Ya sebenarnya di setiap kita tinggal itu selalu ada itu kan, tapi kita harus percaya bahwa kita takut cuma pada Allah sama orang tua. Jadi jangan takut sama yang namanya jin, setan segala macem, udah perkuat iman aja, insya Allah mau bakal aman. Dan jangan bohong sama orang tua. Jangan bohong sama orang tua, durhaka, mau dikutuk jadi batu. Nah, untuk teman-teman semuanya, dengerin tuh kata pesan-pesan dari Bang Bael. Jangan pernah bohong sama orang tua, terus ngaji lu. Sampai-sampai Ngaji, ditongolin kan lu. Ngaji, Ya. bener. Kudu ngaji, jangan bohong. Oke, itu pesan-pesan dari Bang Bael untuk kita semua, untuk gue juga. Karena memang di semua tempat itu kita harus jaga sopan santun ya Bang ya. Betul. Karena kita nggak tahu di tempat itu tuh ada apa. Betul. Ada kayak gimana gitu. Jadi utamakan di semua tempat kita harus berbuat baik. Jangan lupa berdoa juga. Jangan lupa berdoa. Untuk kalian-kalian yang punya cerita horor yang mau jadi narasumber ataupun gue cerita ini, boleh langsung kirim email di bawah ini dan juga boleh langsung DM ke Instagram gue di Neng Sherly. Untuk Bang Bael, terima kasih banget nih. Sama-sama. Udah nyempetin waktu datang ke Diari Neng Sherly, ya nggak sih? Nah ini kalau misalkan ada cerita-cerita mistis lagi, boleh dong mampir lagi nih, ya nggak sih? Siap. Oke teman-teman semuanya, untuk kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.